You come. I ask you to do. For our baby. Lorna. Yes. Carl! Denise? It doesn't exist. I'm requesting a court order. We started with the assets who can target the underground and media spies. More like to win this war. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, yang berasal dari Amerika. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-8. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita akan dibawa ke tahun 1952, tepatnya di London, yang dimana hiduplah sepasang mutan bersaudara yang menjadi buronan. Poster dan berita tentang penangkapan mutan bersaudara itu pun tersebar di mana-mana. Diceritakan, mutan bersaudara tersebut sering membuat onar, sehingga dianggap oleh pemerintah sebagai teroris. Waktu itu, Andreas mendapat telepon dari seorang yang tak ia kenal. Lalu sesaat, saudaranya mengatakan kalau petugas Interpol datang dan ingin menangkap mereka. Namun mereka berdua hanya bersikap biasa saja. Di saat petugas menodongkan senjata ke mereka berdua, mereka lalu berpegangan tangan. Di tangan mereka lalu mengeluarkan sebuah cahaya. Kita kembali lagi ke masa sekarang, yang dimana Red mengatakan kalau Dinas Sentinel saat ini telah bekerja sama dengan Tax Industry. Dan ayahnya sendiri ataupun kakek dari Andy dan Lauren yang telah bekerja di sana. Namun, Tax Industry telah tutup dan sekarang telah dibuka kembali oleh Dr. Campbell. Red sendiri tak pernah bertemu dengan ayahnya sejak lama dan hubungan mereka juga tak begitu baik. Lalu, Red mengajak John untuk pergi menemui ayahnya karena mungkin mereka bisa mendapatkan informasi tentang Tax Industry. John setuju akan hal tersebut. Namun, ia sementara akan pergi ke stasiun Perry karena di sana baru saja diserang oleh Sentinel. Dan ia ingin menjemput para mutan yang masih selamat. Saat di luar, hubungan Claire dan Sinta menjadi canggung karena kejadian sebelumnya. Claire mengatakan kalau ia kembali ke sini untuk berperang dengan Sentinel. Ia ingin membalaskan dendamnya karena Sentinel telah membunuh orang tua angkatnya. Singkatnya, tibalah John, Marco, dan Claire di stasiun Perry. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria tua yang berhasil menyembunyikan para mutan dari serangan Dinas Sentinel. Mutan yang selamat pun dikeluarkan dan akan dibawa ke tempat perlindungan mutan. Lalu ada seorang wanita yang mengaku kalau ia memiliki kekuatan telepati yang dapat membaca pikiran seseorang dari jarak dekat. Ia mengatakan kalau ia membaca pikiran aneh dari wanita yang ada di sana. Di saat John mendekati wanita tersebut, tiba-tiba John melihat sebuah tato yang mirip dengan Pool. Wanita itu pun langsung menyerang John. Tidak hanya John, mereka semua yang ada di sana juga diserang oleh wanita tersebut. John dan yang lainnya sempat kewalahan melawannya karena wanita itu larinya terlalu cepat dan sulit ditangkap. Claire lalu membuat sebuah portal agar John bisa menghentikan tindakan wanita tersebut. Singkatnya, wanita itu akhirnya berhasil dihentikan oleh John. Stay down. Wanita tadi lalu dikurung agar tidak membuat onar lagi. Faktanya, mutan yang memiliki tato di tangannya tersebut merupakan mutan hasil rekayasa dari Tax Industry yang membuat para mutan dijadikan sebagai senjata. Wanita yang bisa telepati tadi bernama Esme. Di sana, Kathleen sedang mengobati tangan Esme yang terluka akibat terkena serangan oleh wanita yang menggila tadi. Esme tak sengaja membaca pikiran semua orang di sana dan mengatakan kalau semua orang merasa tertolong berkat bantuan Kathleen. Kathleen yang mendengarkan hal tersebut merasa senang. Singkat cerita, Red pergi ke sebuah toko antik yang dimana pemilik toko itu adalah ayahnya sendiri. Hubungan mereka sangat tidak akrab semenjak ayahnya meninggalkan dirinya sejak kecil. Lalu, Kathleen mengatakan kalau wanita yang menggila tersebut kecanduan narkoba.
Namun narkoba tersebut hanya khusus buat mutan, yang dimana mutan yang memakai narkoba tersebut sesaat kekuatannya akan meningkat drastis. Efek sampingnya, mereka akan mengalami kecanduan terhadap obat tersebut dan akan menggila apabila tidak memakainya lagi. Kembali ke mereka, Red meminta ayahnya untuk memberikan informasi tentang tas industri. Namun ayahnya tak mau mengatakan apapun. Red menjadi marah. Ia mengatakan kalau cucunya telah berubah menjadi mutan. Dan tas industri yang sudah ayahnya tutup sekarang telah dibuka kembali oleh Dr. Campbell. Semua riset penelitian ayahnya sudah dilanjutkan dan dikembangkan oleh Dr. Campbell. Dr. Campbell telah menyalahgunakan hasil penelitian ayahnya. Sang ayah pun menjadi terkejut setelah mendengarkan hal tersebut. Dari sinilah sebuah fakta terungkap kalau tas industri dikembangkan oleh ayah Red sendiri untuk menghapus kekuatan para mutan. Red menganggap kalau ayahnya itu sudah tak peduli lagi tentang dirinya dan cucunya sendiri. Pernyataan Red langsung dicekal oleh ayahnya sendiri. Sang ayah mengatakan kalau apapun yang ia lakukan sampai sekarang adalah supaya membuat Red dan keluarganya tetap aman. Sang ayah pun menanyakan kekuatan apa yang dimiliki anak-anaknya. Red mengatakan kalau Lauren dapat membuat sebuah perisai dan Andy memiliki kekuatan telekinesis yang dapat menghancurkan apapun. Sang ayah tiba-tiba mengatakan itu tidak mungkin. Red bertanya, ada apa sebenarnya? Ayahnya mengatakan kalau mereka kembali. The children, their powers. Lauren makes shields. The boy, Andy. Kind of tears things apart. No. What is it? He failed. Came back. Scene berpindah yang dimana wanita menggila tadi telah berhasil dibius berkat bantuan kekuatan Andy dan Lauren. Kathleen lalu menyuntikkan obat penenang dengan dosis yang besar supaya wanita itu menjadi tenang di saat ia terbangun nanti. Kembali lagi ke Red. Ayah Red lalu menunjukkan sebuah foto. Foto tersebut merupakan ayahnya yang bernama Andreas von Stroker dan saudara ayahnya yang bernama Andrea. Di sini bisa kita simpulkan kalau Andreas ini adalah kakeknya Red dan Andrea adalah saudara kandung Andreas. Yang dimana kalau kita kembali ke scene awal tadi, dua bersaudara ini di saat dulu telah membuat onar dan melakukan sesuatu hal yang sangat buruk sehingga dianggap mutan teroris. Ayah Red mengatakan dua bersaudara ini kekuatannya sama dengan kekuatan yang dimiliki anak-anak Red sekarang. Dan dua bersaudara ini dikenal sebagai Fenris, yaitu duo serigala. Kekuatan mereka sangat luar biasa apabila mereka telah terlatih, dan kekuatan mereka berdua bisa sangat berbahaya apabila digabungkan. Rupanya kekuatan Andy dan Lauren adalah keturunan dari Andreas dan Andrea. Di sini Red menjadi sangat terkejut setelah mengetahui kalau ayahnya sendiri adalah seorang mutan juga. Ayah Red telah menyembunyikan kekuatannya dari Red dan semua orang. Ayahnya pun bergabung dalam perusahaan tas industri dengan niat ingin membuat sebuah obat yang dapat menghilangkan gen mutan atau menghilangkan kekuatan para mutan. Obat yang dibuatnya tidak dapat bekerja ke semua mutan, namun hanya ada satu mutan yang berhasil ia hilangkan kekuatannya dengan obat itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Red. Di saat Red masih kecil, Red sering sakit-sakitan, sampai-sampai Red hampir mati. Penyebabnya adalah karena kekuatannya sebentar lagi akan muncul. Untung saja, obat tersebut bekerja kepadanya, yang membuat ia hidup sampai sekarang. Resikonya, Red sendiri kehilangan kekuatan. Oleh karena itu, sang ayah pergi dan meninggalkan Red karena ia tak mau Red dalam bahaya, mengingat ayahnya ini adalah seorang mutan. Red akhirnya baru tahu kalau sebenarnya ia adalah seorang mutan. Ia sangat tak menyangka akan hal tersebut. Kembali lagi ke Lauren, yang di saat itu si gendut dan para mutan pendatang sangat tidak setuju kalau wanita yang menggila tadi berada di sini. Apalagi disembuhkan. Si gendut takut apabila wanita itu sampai bangun, wanita tersebut akan menyerang mereka lagi. Namun, Lauren mengatakan ia dan yang lainnya akan menjaga wanita tersebut dan menyuruh si gendut untuk tetap tenang. Namun, si gendut tetap ngeyel dan memaksa Lauren untuk mengeluarkan wanita itu dari sini. Lalu, tiba-tiba Andy datang membela kakaknya.
Ia tak terima kalau kakaknya dihakimi oleh mereka. Si gendut lalu menatap ke arah Andy. Andy dengan spontan langsung mengeluarkan kekuatannya. Terlihat gedung yang mereka pijaki jadi bergoyang. Meja-meja juga ikut bergoyang. Si gendut pun menjadi ciut dan memilih untuk pergi dari sana. She's back in the cage where she belongs. Hey, back off. No, this guy has something to say. He'll say it to me, right? Cool off. Just go down there. We will. Thanks. No problem. You're my sister. Terungkap sudah kalau wanita yang menggila ini namanya Chloe. Jojo mendapatkan identitasnya dari harddisk yang dicuri oleh Marco di gedung Sentinel sebelumnya. Tak lama setelah itu, Chloe pun bangun, namun ia tak bisa mengeluarkan suara. Caitlin berinisiatif memanggil Esme karena Esme dapat bertelepati dan membaca pikiran seseorang dari jarak dekat. Kembali lagi ke mereka, sang ayah menanyakan apakah Andy dan Lauren pernah mengkombinasikan kekuatan mereka. Red mengatakan pernah sedikit. Lalu ayahnya menanyakan lagi, apakah mereka berdua pernah berpegangan tangan. Namun, sebelum Red menjawab, John berlari tergesa-gesa dan mengatakan kalau Dina Sentinel datang ke tempat mereka. Rupanya, Dr. Campbell juga ada di sana. Ia lalu menyuntikkan sebuah serum kepada Paul. Terlihat wajah Paul yang sangat pucat, seperti orang yang kecanduan narkoba, sama seperti Chloe tadi. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan kalau Dr. Campbell memperdaya mutan dengan obat tersebut, sehingga menjadi kecanduan. Mereka yang kecanduan akhirnya menuruti perintah Dr. Campbell, supaya mereka yang kecanduan itu mendapatkan obat tersebut. Paul akhirnya mengeluarkan kekuatannya, yang membuat John tak dapat mengeluarkan kemampuannya. Ayah Red meminta maaf kepadanya. Ia meminta Red untuk menjaga anak-anaknya. Ayahnya tersebut langsung turun ke bawah dan menemui Dr. Campbell dan petugas Sentinel. Dr. Campbell mengatakan ia ingin bertemu dengan Red karena ia tahu kalau para mutan sedang bersama Red saat ini. Tapi tiba-tiba ayah Red mengeluarkan kekuatannya. Hal itu membuat kekuatan Paul menjadi terganggu. Kekuatan Paul rupanya tak mempan kepadanya. Malah terlihat Paul sendirilah yang menjadi melemah. Dr. Campbell yang panik menyuruh petugas untuk menembak ayah Red. Rupanya ayah Red sengaja meledakkan dirinya bersama orang-orang yang ada di sana. Efeknya juga dirasakan oleh Red dan John. Mereka melihat para petugas yang pergi dari sana. Di saat mereka turun, ternyata ayahnya telah meninggal di tempat. Begitu juga dengan Paul yang saat itu sedang sekarat. Sebelum meninggal, Paul meminta maaf kepada John. Setelah itu, Paul langsung meninggal di tempat. Kembali lagi ke mereka, Esme mencoba membaca pikiran Chloe. Esme mengatakan kalau Dina Sentinel telah membunuh suami Chloe dan mengambil anaknya. Esme mengatakan ada sebuah lab yang bernama Task Industry dan di sana banyak para tahanan dan ada seseorang yang memerintahkan para tahanan tersebut. Yang seperti kita tahu, orang itu adalah Dr. Campbell. Esme kembali mengatakan kalau ia bisa melacak tempat tersebut. Setelah itu, Chloe pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Di sisi lain, Claire meminta maaf kepada Sinta. Begitu juga dengan Sinta. Sinta begitu menyesal tentang apa yang sudah ia perbuat. Di sini Claire meminta bantuan Sinta untuk menghilangkan kenangan buruk seorang anak. Karena Claire merasa kasihan terhadap anak itu, yang selalu mengingat orang tuanya yang meninggal karena dibunuh oleh Sentinel. Di saat malam, John dan Red menguburkan jasad ayah Red bersamaan dengan Paul di tengah hutan. Setelah Chloe meninggal, yang disaksikan oleh Marco dan Lorna, mereka berdua pun akhirnya kembali baikan. Di saat Red pulang, Lauren menanyakan bagaimana kabar kakek. Namun Red hanya berdiam diri dan tak bisa mengatakan apapun. Caitlin pun memeluknya. Terlihat di sini Andy dan Lauren berpegangan tangan.
yang dimana sebelum ayah Red meninggal, ia sempat menanyakan ke Red apakah anak-anaknya pernah berpegangan tangan atau tidak. Dan episode ke-8 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Oke, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.